kita di belajar bela diri kan kita ngerti kepukul tuh sakit, Nah, mukul tuh sakit. hmm. Artinya kita belajar, oh iya, saya kalau mukul orang sakit, dan saya kalau kepukul saya nggak sakit. Kalau gitu kita tidak usah saling menyakiti saja, gimana gitu. Hmm. Oh ya, ini Apa nih? gua punya pertanyaan yang mungkin nggak tahu lu bisa jawab apa enggak ya. Ya Jadi, dicoba dulu ya, ya insya Allah. nggak, ini pertanyaan dari gue ya, bukan dari yang Instagram ya. Ya, ya, ya. Oke. Eh, apa pendapat lu tentang orang-orang yang dia apa nggak mau belajar bela diri karena kayak aduh nggak mau kena pukul, nggak mau sakit kayak gitu. Ya nggak tahu ya, gue bisa bilangnya nyebutnya malas atau penakut, I don't know. Cuma menurut lu gimana? Oke, gimana Menurut pendapat gua menurut tentang orang? menurut mereka tuh kayak ya ini zamannya udah lagi damai gitu, nggak ada berantem berantem gitu. Menurut lu Jadi gimana? Nah, simpelnya kan gini kan ya. Dia nggak mau belajar bela diri karena takut pukul, atau zaman sekarang udah damai, buat apa kita belajar bela diri kan gitu ya. ya, Jadi ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini dulu pernah. Jadi ada seorang murid bertanya kepada gurunya. ya, Murid ini bertanya ke gurunya, katanya, ya masa ke orang tuanya. "Wahai, kenapa engkau mengatakan perdamaian sedangkan engkau mengajari aku cara bertarung?" Kata murid itu. Ya, Terus kata gurunya, "Lebih baik kesatria di padang bumi daripada tukang kebun di peperangan." dari lebih baik kesatria di apa tadi? Lebih baik kesatria di padang bunga Di padang bunga daripada tukang kebun di peperangan. daripada tukang kebun. Tukang kebun di peperangan. Jadi maksudnya beliau adalah gini, lebih baik kita belajar Ah, daripada kita nggak belajar. Itu jelas yang pertama. ya. Yang kedua adalah gini, justru kita nggak bakal tahu rasanya sebelum nyobanya. Hmm. Sekarang gini, gimana gimana kita bisa cerita sebuah pengalaman horor kalau kita sendiri nggak pernah ngalamin. Yang nyeritain langsung sama yang enggak nyeritain itu pasti beda banget. Ya, ya. Itu, nah itu juga gitu, dengan kita ngerti, kita di belajar bela diri kan kita ngerti kepukul tuh sakit, Nah, mukul tuh sakit. hmm. Artinya kita belajar, oh iya, saya kalau mukul orang sakit, dan saya kalau kepukul saya nggak sakit. Kalau gitu kita tidak usah saling menyakiti saja, gimana gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu juga salah satu pelajaran yang ada di dunia bela diri. Ah, Dan juga mungkin kayak gini, oh takut, misalnya takut kepukul atau kayak gimana. Justru kalau misalnya gini, kita takut penyakit, hmm. saya takut nih penyakit COVID misalnya, atau saya takut nih penyakit ini, bukankah kita sebaiknya melakukan pencegahan, pakai masker, ya nggak, Ya, ya. pakai face shield, ya kan, Yes. apa, social distancing. Nah itu Nah, juga sudah merupakan bela diri gitu. Kita belajar bela diri itu untuk mencegah itu terjadi sebenarnya. oke. Gua setuju. Iya kan. Terutama yang bagian awal itu keren sih. Iya Itu itu gue baru dengar, itu gue satria. baru dengar. Cuma cuma gue gini, gue juga mikirnya kan walaupun misalkan lagi damai ya, kita kan nggak tahu ya di luar sana ada orang jahat atau enggak ya, iya kan? Suatu saat lu misalkan kenapa-napa gitu kan ya, kan lu seenggaknya punya bekal gitu kan ya. Betul, betul. Nah, gue sih lebih ke Dan situ. juga betul, betul. Dan gue juga sebenarnya gini, mengatakan gini, bela diri itu misalnya bela diri itu bukan untuk menggantikan olahraga lain. Hmm. Banyak orang berpikir, wah kalau gue latihan bela diri nanti gue nggak bisa main futsal, kalau gue latihan bela diri nanti gue nggak bisa main bulu tangkis. Bela diri itu ada sebenarnya untuk mendukung olahraga yang lain. Ya, Misalnya main bola, bola kan di sliding tackle, jeder, jatuh. Di bela diri kita belajar cara jatuhan. nah, Kalau di pencak silat cara jatuh ya, cara ya, jatuh. Kalau di judo, karate, aikido itu ada ukemi namanya, belajar jatuh. Itu kan kita mengurangi impact yang ya, tadinya, yang harusnya kita main bola tuh patah kaki. Ah ini cuman biru doang kan? nah, ya, Ya itu sangat guna sekali gitu di belajar bela diri itu. Belajar bela diri nggak harus jago.
minimal bisa untuk melindungi. Hmm. Mungkin itu jadi inspirasi Shaolin Soccer ya terus. Ya itu Shaolin, juga mungkin ya. Tapi kayaknya udah terlalu fantasi cerita mereka ya. Shaolin Soccer. Aduh, Ya, gila. Naon? Hah? Sovel. Di itu di kotak P3K. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santuy. Lagi live santuy. Live santuy gitu. Wah, 26 menit, Pak. 27 menit. Gimana? mantap. Mau dilanjut atau langsung ke pertanyaan IG? Kita lanjut kalau mau. Soalnya tadi kayaknya di awal nyeritain Wing Chun luar biasa. Jadi dari Oh, bela diri malah jadi Wing Chun dulu nih bukan. oh iya. Nanti saya partin ada yang Wing Chun, ada yang MMA, ada yang apa lagi nanti berarti. Filosofi ya, filosofi, filosofi. Iya. Biar biar part-partnya tuh ada nih, Wing Chun nih, nih. Tapi Gitu. tadi kalau ngomong Wing Chun sama MMA sebenarnya bisa dikategorikan kedua Wing Chun sama MMA ini ada hubungannya loh. Wing Chun sama MMA ada hubungannya gimana tuh? Ada hubungannya. Kita kan taunya tuh MMA kan kombinasi para bela diri. Jadi MMA itu Ah, dibandingkan bela diri, MMA itu adalah sebuah prinsip bela diri yang apa namanya diaplikasikan melalui sebuah perlombaan gitu. Di mana orang karate, judo, sumo semua bisa ketemu dulu kan. Awalnya gitu kan di UFC kan cerita awalnya. hmm, Nah, tapi sebenarnya ya kalau lo ketik di Google nih ketik aja di Google the father of MMA, ya, jawabannya adalah Bruce Lee. Jadi kalau ketik di Google the father of MMA, jawabannya adalah Bruce Lee. Nah, Bruce dan Lee. Bruce Lee itu Wing Chun. Jadi bisa dibilang Bruce Lee itu kan dia bela dirinya Wing Chun ya. Salah satu bela diri Bruce Lee belajar banyak bela diri, salah satunya yang menjadi base dari bela dirinya Bruce Lee adalah Wing Chun. Nah, si Ah, Bruce Lee ini yang memperkenalkan kepada dunia tentang kungfu dan juga penggabungan bela diri gitu. Hybrid martial art. hmm, Digabung dia Wing Chun, Taekwondo, boxing, nah segala digabung sama Bruce Lee, diperkenalkan oleh Bruce Lee dan jadilah konsep hybrid martial art. Nah, yang sebenarnya juga menjadi pemikiran awal adanya MMA itu sendiri, kombinasi dari bela diri itu sendiri. Yang ah, awalnya gue bilang bukannya berkompetisi tapi berkolaborasi itu tadi. Nah, itulah yang kenapa mungkin bisa dikategorikan Bruce Lee itu adalah the father of. Jadi fathernya MMA itu Bruce Bruce Lee Lee. dan Bruce Lee itu dari Wing Chun. Ya kakeknya MMA lah. Hmm. Itu yang ini ya, yang dia show show off di mana? Amerika ya? Yang Iya, dia diperkenalkan tuh. memperkenalkan di Cina ya, kan bela diri. Nah, Oh, di dia Cina bikin ya? Jeet Kune Do, Enggak yang Jeet Kune Do. yang yang Enggak, dia Amerika, dia memperkenalkan tentang bela diri di Cina. oh, Nggak ada one inch punch itu kan kita sering lihat iya kan, yang ada One Inch videonya Punch. dia one inch punch, der. Ya, ya, ya. Gila, gila itu. Itu Ya, itu ada teorinya sih, ada caranya itu. ah, gila sih. Gue sih belum pernah nonton film-filmnya ya. Film-film Bruce Lee cuma potongan-potongan gitu. Kalau bisa ngeliatin martial arts yang aslinya sih gue belum belum pernah gitu. Dia berantem asli itu gue nggak pernah. Cuma lihat film-film cuplikan. Kan kalau gitu kan scripted ya, scripted gitu. Cuma gerakan-gerakan Ya, aja kan. Istilahnya gitu. Gitu. agak susah sih nemuin dokumentasi dia yang asli ya. Hmm, hmm. Soalnya dia juga kalau nggak salah dia dulu pernah ikut kejuaraan box. Nah itu mungkin zaman dulu kita nggak tahu ya videonya ada atau enggak gitu. Dan nyarinya nggak gampang. Kita banyak banget video dia soal demonstrasi. Tapi yang real fight-nya nyari videonya ya agak sulit, nggak gampang. Iya ya. Kenapa ya? Tapi emang kenapa ya? Kok maksudnya orang-orang kayak Iko Uwais gitu, terus si Bruce Lee, Jackie Chan, itu kan mereka terkenalnya kayaknya nggak dari real fight gitu, tapi dari art fight, iya nggak sih? Korea, Nah, ya kan dari film, mungkin betul betul. Ada yang ketinggalan gue bilang tadi di dalam martial art tadi gue bilang ada banyak. Nah ya, salah satunya tuh seni, the arts. ya, art, Seni itulah yang membuat orang itu apa namanya amazed, orang itu senang gitu melihat ya, melihat peragaan si itu tadi gitu. Jadi ah, memang ketika untuk memperkenalkan bela diri ya dari sesuatu yang keindahan juga gitu selain dari olahraga ya, hmm, hmm. dari atraksi
film dan sebagainya. Itu bisa membuat orang, oh ternyata gini bela diri ya, bagus ya, dan Ya, itu tapi apa ya? Dari dulu kan eh, film-film bela diri itu kan istilahnya apa ya? Ya gitu kan, maksudnya dia nampilin jurus-jurus, terus gerakan-gerakan. Nah, semakin kesini martial art tuh kayak apa ya? Nggak tahu sih ya gue nyebutnya apa. Kan nggak tahu, tapi lebih ke kekerasan itu. Misalkan kayak film The Raid, gitu kan. Terus atau film apa lagi yang akhirnya kemudian ini lebih untuk tontonan dewasa ketimbang misalnya tontonan untuk anak-anak remaja gitu maksudnya. Untuk edukasinya tuh jadi istilahnya kurang lah gitu. Lebih menurut lu gimana soal ya gitu? itu balik ke target sih, balik ke target. Ah, Kita punya produk nih, produk ini mau kita kasih ke orang dewasa apa anak. ah, Kalau misalnya contoh berarti Iko memang Uwais tadi kan, ah, Iko Uwais tadi. Walaupun filmnya The Raid itu kan film film dewasa, remaja dewasa ya. Tapi dia sendiri itu tadi gue cerita, dia punya gym di sekolah bela diri ya, Marco School di Bekasi, yang itu justru untuk anak-anak gitu. Kembali lagi, film adalah sebuah produk, bagaimana kita sebagai konsumen ke ah, produk itu, dan produk itu tahu kan mau memasarkannya iya ya, target kemana gitu. iya sih. Memang memang juga ada film-film yang kayak cocok untuk anak-anak juga sih kayak Karate Kid gitu kan. Ya kayak Nah, gitu, model karate. Karate Kid, Sebenarnya film itu kayak Ultraman, Power Rangers Ultraman, gitu, Power Ranger, sebenarnya itu bela diri semua isinya kan. bela diri ya. Oh iya bener. Ini Kame semua isinya itu jagoan. Kamen Rider termasuk Kamen Rider. Enggak Kamen ya? Rider itu Kamen Rider soalnya ada yang dewasa juga. Oh ya. Saya sih nggak nonton, Pak. Dewasa. Cuma tahu aja naik motor gitu. lawan Iya, lawan iya. monster gitu Kamen tuh. Rider ada yang dewasa juga. Ya macam-macam lah, tergantung lah. Jadi Ah, produk ini mau ditargetkan kemana gitu. aha. Ya, mantap. Wah, itu di belakang Bapak itu kayaknya ada pohon apa tuh, Pak? Ini namanya Mok Yanjong, Mok Yanjong, atau biasa disebut wooden dummy. Wooden dummy ini sarana latihan kita belajar, latihan ya, bukan cuma Wing Chun sih sebenarnya, Hmm. bela diri apa aja bisa make. Oh, Jadi itu fungsional ya. itu beli itu. Beli apa bikin? Kebetulan beli, Ah, beli. mesen sama ada supplier gitu. Ada yang bikin lah, ada mesen. Ah, oh pesen. Berapa duit tuh? Wah. Kali-kali ada yang Wah, itu viewer saya ada yang mau beli ya langsung kan? bisa, Iya. dicek di Tokopedia itu. Aduh, Oh, takutnya gitu harga ya. berubah. Oh iya. Tiba-tiba. Tapi lu Saya harga ngomong segini, tiba-tiba ada yang protes nih di kolom komentar, bener kan? Tapi lu dulu beli harga berapa? Dulu 2 jutaan, 3 jutaan. Udah agak lama jadi gue lupa ya, karena ada ongkirnya juga kan. Oh iya ya. 2 juta 3 juta. Ya Lumayan ya. segitu. Iya iya. Tapi Main murah. harga yang kita sebutkan di YouTube ini kita nggak tahu, silahkan dicek aja mungkin di Google, di Tokopedia, Shopee. Ya, Ah. ini gue ngomong merek disensor nggak nih kira-kira nih? Gue ngomong merek. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan saya Kalau videonya tidak kalau ini. kalau nggak aman disensor itu ya, nama merek kesebut mulu deh tadi. Ya Enggak bisa apa-apa. dicari di toko online. Ya. Tulis aja Wooden Dummy atau Nah, Mok Yanjong Mokyanjong. atau Wooden Dummy. Nah, Wooden Dummy atau Wing Chun Wooden Dummy atau boneka Wing Chun. Nah, itulah ada biasanya. Oke. Oke, satu lagi pertanyaan dari gua sebelum kita ke pertanyaan yang di Ya, IG. ya. Eh, kira-kira pesan lu kepada orang-orang yang baru mau mulai dengan bela diri apa kira-kira? Oke, Ada pesan tips-tips gua and trick adalah atau apa gitu terserah tambahin sendiri. tips and triknya untuk menguasai bela diri itu sebenarnya yang pertama, lo harus, ini gini, gampang Nah, gampang nih, gampang nih. Ini bagi bagi pemula maupun praktis, ada kunci untuk menguasai bela diri ataupun olahraga yang lain ataupun ilmu yang lain. Kuncinya satu, yaitu repetisi. hmm,
Kuncinya adalah repetisi. Semakin sering direpetisi, semakin ahli. Nah, dan juga tips selanjutnya untuk membuat kita belajar tergantung bela dirinya apa, Nah, yaitu tadi kan tadi gue bilang repetisi ini berhubungan juga gitu dengan sering-sering latihan yang sering diulang di rumah, dan itu harus menyesuaikan dengan target Anda. Maksudnya itu dia mau belajar bela diri untuk jadi atlet atau jadi ya sekedar untuk self defense atau untuk diet olahraga aja, jadi sesuaikan ke target. Tapi kalau memang pengen pandai di bela dirinya tadi, perbanyaklah repetisi, dan repetisi merupakan bagian yang penting gitu daripada latihan bela diri. Yang tadi kita bilang di awal, kalau kata orang ya, sabuk hitam adalah sabuk putih yang nggak pernah berhenti. Ya intinya tuh sebenarnya bukan putih atau hitam, tapi karena dia nggak pernah berhenti untuk belajar, dia nggak pernah berhenti untuk latihan, dan dia nggak pernah berhenti untuk berusaha. Dia coba terus, pasti bisa. Oke. Mantap. Coba sip sih. Mantap. Jadi lebih terus berlatih, terus merepetisi kegiatan-kegiatan latihan gitu kan. Betul. Oke. Repetisi. Jadi mending lu inget gerakan daripada inget nama jurus gitu ya. Ya lebih baik kalau bisa dua-duanya bagus. Tapi Ya. lebih baik olahraga. Maksudnya olahraga lebih baik gerakannya dicobain, dilatih. Oke. Dilatih. Daripada inget nama tapi nama doang tapi nggak digerakin, percuma juga. Ya. Digerakin aja dulu. Kalau nanti namanya inget, bagus. Oke, thank you sekali. Sekarang kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin aman bisa editornya Anda jago ya. Ya lumayan, kalau tidak aman kan jadi viral ya. Tidak ya. Kacau juga. Nggak seharusnya ntar. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Ini dari Instagram. Perlu gue sebutin ya namanya? Terserah, bebas. Dari @Alisina Albashiri, ya kan. Ini sih teman kompleks sih, adik kelas. Bisa dipanggil Ali. Ini bilang, Mas, di pondok saya bela diri Islam namanya Shufu Taishuhan. Barangkali sama-sama tahu. Lu tahu itu? Ya, Shufu Kungfu Muslim. Bukan mirip siapa ya? Agak-agak dekat dengan Tipan Pohan. Masih sekeluarga gitu sama Tipan. Ya bisa dibilang dekat ya. Dekat. Bisa dibilang dekat. Kebetulan saya belum pernah ketemu dengan kakek beliau, jadi saya nggak tahu nih saudara apa enggak. Tapi lu pernah belajar itu Tipan Pohan gitu atau ini? Kalau Tipan gue mempelajari sih belum, tapi ngelihat sering karena di kampus waktu itu ada yang latihan Tipan. Jadi kalau ngelihat Tipan kayak, karena kesibukan yang lain kita latihan, karena latihannya masih fokus ke yang lain waktu. Oke, terjawab ya, semoga ya. Iya. Kenal dikit lah. Kenal dikit ya. Sip. Oke, next. Ini dari ada Bapak Krete. Ini teman gue juga, adik kelas. Waktu gue nyantren, ya. Nah, dia tanya gimana cara gelut dengan mantan. Laki nih pertanyaannya, pria ini ya. Ini sulit nih cerita gelut ini. Beliau yang di sana mengartikan gelutnya nih gelut apa gitu kan. Aduh. Ya tergantung dalam rangka apa maksudnya. Iya. Kali aja maksudnya itu makanan itu gelut yang di sawah itu. Itu belut ya. Belut. Bercanda. Saudara ini sulit ya. Luar biasa. Mungkin bagaimana cara gelut dengan mantan? Mungkin sebaiknya Anda berkomunikasi dengan baik dulu kali ya. Jangan salah. Bela diri itu bukan sekedar
pukulan, tendangan, bantingan, lemparan. Bela diri itu soal bagaimana cara kita hidup. Wih, gila. Udah Dengan kayak cara kita agama menghindar ya. masalah, juga udah bela diri. Bener. Bener. Gila. Jadi bela diri itu gak sekedar mukul tendang, enggak. Bela diri itu soal bagaimana kita hidup dengan damai. Kalau ada orang ngajakin masalah, jangan jadi masalah. Gitu sih sebenarnya. Komunikasi juga bela diri. Oke. Contohnya itu tadi Oke. gitu, ada orang ngajak kita bermasalah, mohon maaf Pak, gini kita nggak gini-gini gitu. Iya. Ya, itu bentuk komunikasi ya, bela diri. Jadi Oke, mungkin oke. beliau yang komunikasikanlah dulu mungkin ya. Oke, semoga terjawab ya. Iya, Oke, iya. next question ada dari Alwi Dias. Ini kakak kelas gua dulu di SMA dan cutting gua di kuliah Iya, juga. iya. Dia nanya kalau bela duduk ada nggak ilmunya? Oh, tadi bela diri. Ya, Sekarang bela duduk. bela duduk. Tidur juga ada. Bela tidur. Oke, 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 oke. Mungkin kalau dibilang bela duduk ada atau enggak, jawabannya ya jelas ada. Enggak ngapa-ngapain pun bela diri ada. Tidur itu udah bela diri loh. Nah, Biar sehat. ya Nah, bela. itu udah bela diri. Enggak. Tapi kalau kalau yang dimaksud beliau adalah bisa nggak sih kita sambil duduk membela diri? Jawabannya bisa gitu karena ada Nah, banyak banget sistem di bela diri. Kita bisa standing bertarung ketika berdiri, agak jongkok, duduk, bahkan rebaan itu bisa. Ya kayak sering di MMA kan submission itu kan dia di bawah kan di rebaan kan. ya. Terus kalau di silat banyak tuh lagi besila gini kan, gerak silat dan sebagainya itu banyak juga gitu. Jadi tentu kalau udah belajar bela diri ya mau kayak gimana pun segala posisi, sebenarnya penyesuaian bisa dilakukan. Oke. Oke, semoga terjawab itu ya. Jawab ya pertanyaan. Ini nanya apa-apa nih? Soalnya Luar biasa. nggak jelas semua. Oke, ini yang terakhir ya ini. Oke, ini yang terakhir dari Ibnu Altuai. Ini kakak kelas gua dulu pas SMP. Ya. Yes. Tahu Menpo nggak? Menpo. Ya, Menpo itu adalah sebutan bela diri biasanya di daerah Jawa Barat. Ya kayak kalau di Indonesia kan pencak silat itu kan ada banyak sebutannya. Silat ada pencak, ada pukul, ada yang disebut sile. Jadi itu salah satu nama sebutannya. Jadi Menpo tuh apa? Jadi lebih ke nama perguruan atau nama stylenya apa-apa? Untuk bela diri, sebutan untuk bela diri pencak silat yang ada di Jawa Barat. Oh, jadi sama-sama pencak silat cuma nama Jawa Baratnya gitu. Sebutannya beda. Oh, sebutannya beda. Oh gitu. Menpo itu apa? Pencak silat, tapi sebutan yang biasa dipakai di daerah Jawa Barat. Tapi gue selama di Jawa Barat gak pernah denger Menpo. Kenapa ya? Mungkin kurang jauh mainnya. Kurang jauh coba ya? cari aja ada namanya Menpo Cikalong. Ada banyak Menpo. Cikalong itu salah satu yang gue tahu ya, Menpo Cikalong itu salah satu. Cari aja ketikanya. Biasanya kalau untuk sekarang sih beberapa perguruan yang udah sistem menamakan dengan pencak silat. Nah, tapi kalau seandainya yang tradisional masih menggunakan nama sebutan di tempat itu gitu. Menpo, kalau di Betawi main pukul gitu. Kalau di Sumatera disebut sile gitu. Oke, sip. Satu lagi deh dari gue deh. Ya. Apa ya? Menurut lo deh. Cuma gue nggak tahu ya. Lu bisa jawab apa enggak ya? Ya, coba aja dulu. Kalau nggak bisa kita cari bareng-bareng Bela jawabannya. bela diri yang kira-kira gerakannya paling apa ya? Kalau ditarungin tuh gampang kalah kira-kira apa? Gampang kalah? Ya. Ini pertanyaan yang unik nih. Biasanya kalau orang nanya yang kuat, nah ini nanya yang gampang kalah. Iya. Oke. Yang gampang kalah ini mungkin lagi sakit kayaknya ya. Oke, sebenarnya bela diri ini kuat atau enggak, lemah atau enggak,
lebih kepada tergantung orangnya, Hmm. tergantung kondisi dari orangnya tadi. Misalnya nih, walaupun orangnya jago kan kalau lagi demam kan susah juga kan gitu. Ah. Gitu. Walaupun dia prima tapi dia jarang latihan, misalnya Ah. males-malesan, nggak pergi. Atau tiba-tiba misalnya nih dia udah latihan, tapi pas lagi kan keseliu tiba-tiba Hmm. pengen naik arena, tiba duduk gitu. Nah, Itu juga bisa melepaskan performa dia kan, dan gue kenapa ada nanya banyak faktor. gue kenapa nanya gini soalnya gue kan ini Ya, ya suka main Tekken. Suka ya main Tekken Tekken. ya. Waktu itu Tekken apa ya, championship tahun berapa ya, yang ininya Evo apa gitu, itu dia berhasil juara satu pakai karakter yang menurut komunitas Tekken itu paling lemah. Lu tau pakai apa? Pakai apa dia? Pakai panda. Oh, ya 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 ya, ya. Unik ya? Unik ya. Lu tau kan gerakan panda tuh kan lambat Tahu gua, gimana tahu kan, gua, tahu gua. lambat gitu kan, Iya, tapi iya, iya, powerful gitu, iya, iya. tapi dia bisa Nah, menang artinya pakai itu itu. kan, Nah. nah itulah unik bela diri itu tadi gitu. Yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, dan begitu juga sebaliknya. Itulah Nah, Jadi kalau kita bicara kuat jadi atau lemah, kembali lagi ke orangnya, penggunanya. jadi lu percaya kalau gerakan bela diri tertentu yang menurut komunitas bela diri atau MMA itu lemah tapi bisa powerful gitu, maksudnya bisa bisa mengalahkan yang Ya, lain. tergantung orangnya, tergantung bagaimana orangnya berlatih, bagaimana orangnya beradaptasi dengan kondisi sekali gitu. Soalnya Bisa-bisa aja semua orang punya kesempatan kok di bela diri. soalnya kan berantem juga kan nggak, bukan masalah cepet enggaknya juga kan, maksudnya masalah taktik juga, ada Iya, taktik juga kan, ternyata strategi. taktik juga. Nah. Ya kan, simple, kita nggak tahu kan, misalnya si A ini nggak jago misalnya. Nah. Si B ini jago, tapi pas berantem si B kepleset, kepalanya kejeduk kan, bisanya kalah gitu kan. Jadi ada ada banyak apa namanya, ada banyak faktor gitu Iya, di ya. dalam bela diri. Atau kalah itu bukan sekedar soal bela dirinya atau orangnya, ada juga faktor-faktor itu tadi gitu. Yes, Ada yes. faktor arenanya, ada faktor kesehatannya kan gitu, macam-macam ya. Ya dong. Ada faktor, iya, terutama faktor eksternal ya. Ada faktor keberuntungan. Iya, faktor hoki ya, sip. Faktor hoki ada juga. Oke, sip lah. Ini udah 49 Iya. menit, ya udah mau 50 menit kayaknya kita sudahi dulu, ya kan? Terkelamaan, ya kan? Viewernya malas nontonnya ntar. Diamankan tadi ya, diamankan ya Diamankan. beberapa kalimat. Apa tuh? Ya, diamankan ya. Ya kali tadi kan ada nyebut-sebut itu kan, merek dan sebagainya. Ya bisa Disebut merek, diamankan lah. sebut merek mah nggak apa-apa. Nggak apa ya, Nggak oke lah. apa-apa. Nggak apa-apa kan, saya baik. Soalnya nggak ada yang endorse nih, Kan saya baik. nggak ada yang endorse nih. Kalau mau jadi sponsor saya, ayo aja nih. Jadi aja nih. Instagram saya terbuka lebar, lebar sekali Instagram saya. Subscriber saya belum 1000 juga, siapa yang mau nonton? Ya kali kan, kita nggak tahu loh tiba-tiba gara-gara ada kesebut jadi viral. Nah kan enggak kan, justru kita menguntungkan mereka. Iya, Ya kan? enak. Justru kan Ya itu. biar sama-sama enak. Iya. Enak lah. Kan bisa aja udah sedekah gini ngomongin Tokopedia dan lain-lain. Ya, tiba-tiba Ya, untung. harusnya gue bilang toko online. Oh ya. Bisa aja nanti pas kita jualan di Tokopedia laku tiba-tiba gitu kan. Oh, yang ini kan Iya. orang. Bisa saja kan. Iya. Nah, gitu. Oke, thank you banget bro Jadi, udah nimbrung di sini bareng gua. Udah oke. udah sharing-sharing ilmunya tentang bela diri, MMA, gelut dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di podcast berikutnya. Nggak tahu gua mau udah cerita apa, lu mungkin nanti ngobrol-ngobrol dulu sama gua. Mungkin next Iya, buat next video. gampang lah itu. Gampang lah ya. Oke. Iya. Oke, Oke, gampang. pokoknya gitu aja sih. Oke. Jadi thank you udah nimbrung di sini, dan Oke, untuk sama-sama. Udah untuk viewer juga thank you udah nonton. Anda kalau nonton dari awal sampai akhir the best memang. Sebentar apa, gua nggak yakin sih sebenarnya bakal ada yang nonton sampai full, cuma
mungkin ada beberapa sih ya, ada beberapa yang nonton full gitu. Tapi nggak tahu, Iya, iya. Kalau mau gua nggak tahu, gua kan. gua gua nggak bisa mantau satu-satu. Intinya gitu. Iya, iya. Oke, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa dan tonton video-video Mengos TV yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.